di dalam pergantian tahun ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Takwa disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk melangkah di masa depan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu dengan apa yang kalian kerjakan. Hal ini senada dengan apa yang kita laksanakan baik dalam kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan pekerjaan kita. Ada yang namanya evaluasi. Selanjutnya setelah terevaluasi apa yang kurang, apa yang belum dikerjakan, kita melaksanakan planning. Dan ini sudah tertuang di dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Kita kadang-kadang sampai sekarang masih belum bisa melaksanakan evaluasi dan planning di dalam kehidupan. Dalam pekerjaan mungkin ada. Kalau di dalam kita mencari ma'isyah, misalnya kita berdagang, mungkin sudah. Namun di dalam kehidupan kita, dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita abai dalam menerapkan ini semua. Padahal Allah akan mencatat, khabirum bima ta'malun, memberitahu, akan mencatat apa yang telah kita kerjakan. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pada momen tahun baru ini kita dihadapkan sebuah maqalah yang dikatakan man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ia adalah orang yang beruntung. Kalau dalam dunia kerja, dagang misalnya, orang yang modalnya balik, untungnya besar, lebih baik dari kemarin, ini dikatakan orang yang beruntung, orang yang untung dalam dagangannya. Man kana yaumuhu sawa'un min amsih wa huwa khasirun ay maghbunun. Kalau ada orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka dikatakan ia rugi atau ia lalai dalam dagangannya, dalam kehidupannya. Hanya modal yang balik, sedangkan waktu, tenaga terbuang sia-sia, sama dengan kemarin. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsih bahwa halik ay mal'un. Barang siapa yang hari ini ia lebih jelek dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang halik, orang-orang yang rusak, bangkrut. Sehingga ini menjadi patokan kita dalam kita memasuki pergantian tahun. Ada momen-momen yang perlu kita muhasabatun nafsi, perlu kita bersama-sama menghisab diri kita, menghitung amalan-amalan kita, menghitung untung kita. Apakah dalam kita bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada manusia ini ada perubahan? Apakah ada kenaikan atau mungkin kebangkrutan atau kekurangan? Atau mungkin kita rugi dalam perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perlu kita adakan muhasabatun nafsi. Ali mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Momen bulan Muharram ini sangatlah penting di dalam penanggalan hijriyah kita. Dikatakan
tahun baru Islam dimulai tanggal 1 atau tahun pertama itu adalah ketika Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Pada zaman Abu Bakar, beliau mengutus seorang utusan ke Mesir dan ditandatangani hanya tanggal dan bulan. Ketika itu perjalanannya juga lama, sehingga ada komplain ini tahun berapa. Sedangkan Islam belum punya penanggalan pada waktu itu. Akhirnya ditetapkan penanggalan 1 Hijriah itu adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena di dalamnya ada perubahan besar, ada reformasi yang luar biasa. Bahkan bukan hanya reformasi, tapi revolusi, perubahan total. Dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dari terjajah menjadi merdeka, yang dimana digambarkan dalam surat Al-Hasyr antara orang Ansor dan orang Muhajirin, orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, terjadi kontak yang luar biasa. Disebutkan, dan mereka sangat menjunjung orang Muhajirin walau kana bihim khassasah, meskipun mereka susah, meskipun mereka berat. Kebun dibagi 2, rumah dibagi 2, karena Muhajirin mereka hijrah dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah, tidak boleh membawa apapun. Orang Quraisy, orang Mekah membolehkan orang yang mau ikut Muhammad tetapi tidak boleh membawa apapun, sehingga kehidupan pada waktu itu sangatlah susah. Ini adalah momen perubahan yang luar biasa. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, keimanan. Bagaimana orang Muhajirin mempertahankan keimanannya sampai darah menghabisan. Mempertahankan keimanannya dengan melepaskan baju keduniawian, melepaskan semua harta bendanya hanya untuk mengikuti Rasulullah SAW berhijrah, untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan. Dan ini ujian yang luar biasa yang perlu kita ambil suri tauladan. Kita contoh bagaimana kita mengevaluasi keimanan kita mulai tahun kemarin. Kita evaluasi dengan baik, adakah hal-hal yang mengurangi keimanan kita. Keimanan bisa dilihat dari hasil daripada keimanan, yaitu Islam kita. Orang yang imannya kuat, Islamnya tentu kuat. Orang yang percaya yakin adanya Allah, tentu ia akan mengeluarkannya dalam tindakan, dalam kata-kata. Dalam hatinya kuat, ia akan berkata dengan baik sesuai dengan diperintahkan Allah. Di dalam amal perbuatannya dia akan melaksanakan perintah Allah, dan dia tidak akan menunda-nunda perintah Allah. Ini bisa dilihat dari keseharian kita. Orang yang keimanannya kuat dan yang tidak bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau lazim berjamaah, dia bermulazamah, membiasakan diri berjamaah, sudah bisa dipastikan keimanannya kuat. Mengapa? Panggilan duniawi, panggilan yang lain ia abaikan. Yang pertama, ia mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak punya keimanan yang kuat juga sulit. Maka dari itu evaluasi kita mungkin tidak bisa serta-merta langsung, karena semua itu butuh pembiasaan. Semua itu butuh kita paksa sedikit demi sedikit. Kalau mampu maghrib isya, mari kita melakukan maghrib isya. Makanya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah. Dan kalau sudah diwakili oleh salah seorang, maka gugurlah kewajibannya. Kalaupun fardu kifayah.
Tapi kalau dalam mazhab Hambali lebih keras lagi, wajib orang sholat dalam berjamaah. Ini pendapat-pendapat yang mungkin kita bisa anut satu, mungkin ada yang lain, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan duniawi, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan waktunya fleksibel juga. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perubahan yang perlu kita tekankan di sini adalah dalam bidang akhlak, dalam bidang tata krama perilaku kita kepada orang lain, kepada manusia, kita memperbaikinya dengan baik. Kalau kita masih mempunyai hati yang keras, kita gampang meledak-ledak, emosional kita belum terjaga, mari kita bersama-sama semakin tua, ibarat padi semakin tua semakin berisi, semakin menunduk. Kalaupun padi semakin tua kok semakin ke atas, berarti padi itu tidak berisi, tidak ada isinya sama sekali. Semakin kita menuju alam kubur, semestinya kita semakin membungkuk. Makanya orang tua semakin tua akan condong untuk sujud, untuk menunduk, karena memang tujuan akhirnya adalah tanah. Dalam bidang akhlak kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Apa yang kita banggakan? Semakin tua tenaga kita juga semakin berkurang. Semakin tua kita juga mungkin dalam hal harta benda mungkin juga diberikan pengurangan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Tidak ada yang perlu kita banggakan, karena pada dasarnya itu semua adalah ornamen dalam kehidupan kita, hanya sebuah formalitas, hanya sebuah perhiasan yang pasti akan kita tinggal. Hanya akhlak yang mulia, ibadah yang baik yang perlu kita siapkan nantinya, nanti pada akhir yaumil qiyamah. Dan itu perlu niat, karena niat ini adalah pondasi utama. Dalam firman Allah disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau merubah perilaku, merubah ibadah seorang hamba atau sebuah kaum, kecuali ia yang memulainya, kecuali mereka yang merubah dengan dirinya sendiri. Dan ini butuh yang namanya niat yang kuat, butuh yang namanya keimanan pondasi yang kuat, dan juga butuh kita keteguhan hati. Karena keteguhan hati yang dikatakan istiqamah, itu hasilnya adalah tatanazzalul malaikatu, akan turun malaikat untuk membantu kita selalu istiqomah, selalu melakukan dengan sebaik-baiknya dan ajak terus menerus. Ini kalau kita berniat dengan baik, maka malaikat juga akan turun tangan untuk membantu kita melakukan hal-hal yang berat, sehingga kita bisa melakukan dengan istiqomah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama berniat untuk ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan itu penting, karena kita mau tidak mau juga akan berubah dengan sendirinya. Namun perubahan itu apakah lebih baik atau lebih jelek, kita yang menentukan. Kita yang memberikan sentuhan-sentuhan. Jangan sampai kita celaka pada akhir hayat kita. Kitab yang kita tulis, buku yang kita torehkan selama kehidupan ini, semakin lama semakin jelek, semakin lama semakin rusak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, nantinya akan ada orang yang wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang nanti orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah,
dan akan kembali kepada keluarganya dengan keadaan senang gembira. Ini bagi orang yang bukunya baik, ada perubahan dari sedikit demi sedikit, coretan-coretan, dosa-dosa mulai dihapus sehingga bersih bukunya. Kembali kepada Allah dengan buku yang bersih, dengan tinta-tinta yang indah, untaian-untaian perilaku kita yang indah, maka kita akan bisa menerima kitab kita dengan tangan kanan kita. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Barang siapa yang nantinya ia menerima kitabnya dengan punggungnya, di atas punggungnya. Kenapa tangannya? Tangannya semua lungker, tangannya semuanya akan terlipat, tidak bisa untuk digunakan. Lalu dia membungkuk menerima kitabnya, sudah malaikat taruh punggung saya, maka ia akan mengatakan subura, celaka, celakalah aku. Wayasla sa'ira, dan dia akan masuk di dalam neraka. Malaikat tidak perlu untuk memasukkan dia, menggiring, cukup ditendang dari belakang karena sudah membungkuk, terlemparlah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu pada momen Muharram ini mari kita bersama-sama untuk memperbaiki, mengadakan perubahan di dalam diri kita sedikit demi sedikit. Tidak perlu frontal, tidak perlu kita mengadakan revolusi perubahan total. Kalau perubahan total biasanya akan hasilnya juga nanti tidak akan langgeng. Karena apa? Butuh pembiasaan, butuh kita ta'wid, biasa melakukan. Man 'asha 'alaih mata 'alaih. Barang siapa yang hidupnya ia terbiasa itu, maka ia mati dalam keadaan itu. Tapi kalau dia frontal, langsung ujuk-ujuk, dia menjadi orang alim, orang yang sangat bijak, sangat ini, akan membuat orang lain ini aneh, ada perubahan yang aneh, dan itu tidak akan bertahan lama. Sama ketika kita langsung kaya, itu pasti orang akan mengira macam-macam. Dan sesuatu yang instan ini tidak akan bisa langgeng. Semuanya yang instan pasti juga cepat hilangnya, cepat musnahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.